Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Hasana dengan NPM 1911 021025. Di sini saya akan melakukan tutorial melakukan sebuah pengujian asumsi klasik pada data yang sudah saya miliki. Nah, di sini data yang sudah saya memiliki data indeks harga konsumen, saya singkat menjadi IHK. Lalu saya juga memiliki data konsumsi rumah tangga, saya singkat KRT. Lalu ada suku bunga kebijakan, saya singkat menjadi SBK. Nah, di sini juga kita akan dapat melihat apakah konsumsi rumah tangga dan suku bunga kebijakan itu nantinya berpengaruh signifikan terhadap indeks harga konsumen atau tidak. Nah, di sini kita memakai indeks harga konsumen itu sebagai variabel terikat, konsumsi rumah tangga dan suku bunga kebijakan itu sebagai variabel bebasnya. Nah, sekarang kita akan mulai meregress datanya. Nah, untuk meregress datanya itu aturan yang kita miliki ini yang klik pertama itu kita pilih indeks harga konsumen, yaitu yang sebagai variabel terikatnya. Setelah itu baru kita klik konsumsi rumah tangga, lalu bisa kita klik suku bunga kebijakan. Nah, setelah seperti ini kita bisa klik kanan, kita pilih open yang as equation. Nah, oke, di sini untuk metodenya kita pilih LS atau least square. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Setelah dapat hasil seperti ini atau dapat nilai ini, dilihat bahwa perhitungannya di sini itu ternyata tidak terlalu bagus, atau di mana indeks harga konsumen itu ternyata hubungannya dengan konsumsi rumah tangga itu negatif, dapat dilihat di sini, dan suku bunga kebijakan itu ternyata hubungannya positif. Nah, secara teori seharusnya untuk konsumsi rumah tangga itu hasilnya positif. Nah, di sini kita bisa melihat dengan cepat bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga dan suku bunga kebijakan itu terhadap indeks harga konsumen dengan melihat probabilitasnya di sini. Jika dilihat dari hasil probabilitasnya itu, jika kita menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfa sebesar 5%, maka di sini dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga dan suku bunga kebijakan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga konsumen, karena hasil probabilitasnya itu lebih besar daripada alfanya sebesar 5%. Nah, alfanya tadi sebesar 5%, ternyata probabilitasnya di sini. Nah, setelah kita melihat hasil dari perhitungan ini, kita dapat melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu di mana kita akan melakukan uji asumsi klasik dari hasil penelitian ini. Nah, uji asumsi klasik ini diperlukan agar hasil estimasi ini bersifat low. Nah, uji asumsi klasik di sini itu terdapat 4 pengujian. Yang pertama itu ada uji normalitas, ada uji autokorelasi, ada uji heteroskedasitas, dan ada uji multikolinearitas. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Dari hasil estimasi ini, kita bisa klik view, lalu kita bisa klik yang residual diagnostic, kita pilih yang histogram normality test. Nah, terlihat bahwa di sini dilihat data kita itu terdistribusi normal atau tidaknya itu dengan cara melihat probability dari Jarque-Berra-nya. Nah, dari nilai probability Jarque-Berra ini kita bisa melihat bahwa hasil estimasi penelitian ini ternyata didistribusikan tidak normal, karena hasil probability di sini itu ternyata lebih kecil daripada alfanya, yaitu sebesar 5% ya. Nah, setelah kita mengetahui normalitinya, kita akan lanjut uji asumsi klasik yang kedua, yaitu autokorelasi. Kita bisa klik view. Nah, di sini kita pilih yang residual diagnostic tetap, kita pilih yang serial correlation LM test.
Kita oke aja. Nah, untuk melihat apakah ada atau tidak adanya masalah autokorelasi dari penelitian ini, kita bisa lihat dari nilai probability-nya dari observasi R-square. Nih, observasi R-square-nya ya. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya itu ternyata 0,95448. Di sini nilai probability-nya ternyata lebih besar daripada alpha. Alpha-nya tadi kan sebesar 5%. Nah, maka dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi. Tapi jika probability-nya itu ternyata nilainya lebih kecil dari alpha atau lebih kecil dari 5%, maka dalam penelitian ini tidak terbebas dari masalah autokorelasi. Tapi di sini ternyata probabilitasnya itu ternyata lebih besar dari alpha sebesar 5%. Nah, lalu kita akan lanjut ke uji asumsi klasik yang berikutnya, yaitu uji heteroskedasitas. Kita bisa klik dulu lagi, kita pilih yang residual diagnostic, kita pilih yang heteroskedasity test. Oke, untuk tipe yang kita pilih brush, oke, kita oke aja. Nah, bagaimana sih kita dapat melihat apakah penelitian kita ini ada masalah heteroskedasitasnya atau tidak? Di sini kita dapat dilihat dari nilai probability R-square pada probability observasi di sini, yang kedua ini ya. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya itu ternyata 0,2903. Ternyata nilai ini itu lebih besar dari alpha sebesar 5%. Maka penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedasitas. Nah, jika hasil ini itu lebih kecil dari alpanya, maka penelitian ini terdapat masalah pada heteroskedasitas. Tapi ternyata di sini hasil dari observasi R-square yang ini ternyata itu menghasilkan lebih dari 5% atau sebesar 0,2903. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini itu terbebas dari heteroskedasitasnya. Nah, kemudian lanjut ke asumsi klasik yang terakhir nih, yaitu kita akan menguji multikolinearitasnya. Di sini kita dapat mengklik view. Di sini kita pilih yang confusion diagnostic. Kita pilih yang variance inflation reactor. Nah, kita lihat pada sentrat VAV. Nah, pada variabelnya untuk konsumsi rumah tangga dan suku bunga kebijakan itu menghasilkan 1,85 sekian. Nah, ternyata hasil ini itu lebih besar dari 10. Nah, hasil ini itu ternyata lebih kecil dari 10. Jika hasilnya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini itu terbebas dari masalah multikolinearitasnya. Tapi jika hasilnya di sini itu lebih dari 10, maka terdapat masalah pada multikolinearitasnya. Ternyata di sini menghasilkan 1,85 sekian, itu kan nilainya lebih kecil dari 10. Maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terbebas dari masalah multikolinearitasnya. Nah, dan penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.